Aku dilempar uang oleh suamiku setelah ia menjual rumahku untuk resepsi pernikahan dengan gundiknya. Namun aku yang sudah merencanakan semua itu dan siap menjebaknya, justru tersenyum melihatnya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara sore itu terasa berat, syarat dengan kelembapan sisa hujan yang baru saja reda. Arini sedang merapikan beberapa kuntum mawar putih di dalam vas porselen di atas meja jati besar yang mendominasi ruang tengah ketika suara mobil Bima memasuki halaman terdengar. Suaranya lebih kasar dari biasanya, seperti sengaja digas kuat-kuat untuk mengumumkan kedatangannya. Arini menghela napas, jemarinya berhenti bergerak. Dia sudah merasakan firasat buruk ini selama berhari-hari, sebuah badai yang berkumpul di cakrawala rumah tangga mereka, dan kini guntur pertamanya seolah baru saja menyambar. Pintu depan terbuka dengan kasar, terbanting membentur dinding sebelum Bima melangkah masuk. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, melangkah dengan angkuh seolah dialah sang pemilik rumah, adalah Rania. Perempuan itu mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya. Riasannya tebal, dan senyum di wajahnya adalah senyum kemenangan yang paling memuakkan yang pernah Arini lihat. Bima sendiri berdiri tegak. Dadanya membusung. Wajahnya berseri-seri dengan kepuasan diri yang meluap-luap. Dia melepas jasnya, melemparnya sembarangan ke sofa kulit yang Arini rawat dengan begitu telaten selama bertahun-tahun. Mata Bima menatap Arini, bukan dengan tatapan seorang suami pada istrinya, melainkan tatapan seorang pemenang pada pihak yang kalah telak. "Arini," sapanya, suaranya dingin dan datar, tanpa sedikit pun kehangatan yang pernah ada di sana. "Ada yang perlu kita bicarakan." Arini tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, punggungnya lurus. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya gemetar atau menangis. Tidak sekarang. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk momen ini, melatih setiap tarikan napas, setiap kedipan mata, agar tetap terlihat tenang meskipun di dalam dirinya sebuah gunung berapi sedang bergolak hebat. Bima berjalan mendekat. Langkahnya berderap di lantai marmer yang berkilauan. Dia berhenti beberapa langkah di depan Arini, merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang tipis dan lusuh. Dengan gerakan menghina, dia melemparkan amplop itu ke lantai, tepat di dekat kaki Arini. Amplop itu meluncur sedikit sebelum berhenti di atas ujung sepatunya. "Rumah ini sudah kujual," kata Bima. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang kejam. 10 miliar. Uang tunai. Pembelinya sudah melunasi semuanya pagi ini. Rania terkikik di belakangnya. Suara yang dibuat-buat agar terdengar manis namun justru menusuk telinga seperti pecahan kaca. Dia melingkarkan lengannya di lengan Bima, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Matanya menatap Arini dengan sorot merendahkan. "Dan uang di dalam amplop itu," lanjut Bima, dagunya terangkat angkuh. "Itu untukmu. 2 juta. Cukup untuk ongkosmu pergi dari sini. Cari kos-kosan atau pulang ke kampungmu. Aku tidak peduli." Dia berhenti sejenak, seolah menikmati setiap detik dari penderitaan yang dia kira sedang ditimbulkannya. "Aku dan Rania akan menikah minggu depan. Kami akan memulai hidup baru, di tempat yang baru, tanpa ada benalu sepertimu." Keheningan menyelimuti ruangan. Suara detik jam dinding tua di sudut ruangan terdengar begitu keras, menghitung sisa-sisa waktu dari kehidupan yang pernah Arini kenal. Dia menunduk, menatap amplop coklat di kakinya. 2 juta. Nilai yang diberikan suaminya untuk pengabdian selama 15 tahun, untuk setiap tetes keringatnya mengurus rumah warisan keluarganya ini, untuk setiap doa yang dia panjatkan demi kesuksesan pria di hadapannya. Nilai dari kesetiaannya. 2 juta. "Enyah dari pandanganku," desis Bima. Nadanya penuh dengan kebencian yang tak terselubung. "Aku muak melihat wajahmu. Bereskan barang-barangmu yang tidak berharga itu dan pergi dari sini sebelum malam. Aku tidak ingin melihatmu lagi saat aku kembali." Arini tetap diam. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya bertemu langsung dengan mata Bima. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang aneh.
Ketenangan yang dalam dan hampir tidak wajar. Bima sedikit terkejut. Dia mengharapkan tangisan, teriakan, makian. Dia mengharapkan drama yang akan memuaskan egonya, yang akan menegaskan posisinya sebagai pemenang. Ketenangan Arini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak dia duga terjadi. Sebuah senyum kecil mulai tersungging di bibir Arini. Bukan senyum sedih atau pasrah. Itu adalah senyum geli. Senyum itu kemudian berubah menjadi sebuah tawa kecil. Suara tawa yang jernih dan renyah. Tawa itu semakin lama semakin keras. Bukan tawa histeris orang gila, melainkan tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawa itu memenuhi ruangan besar itu, memantul dari dinding-dinding tinggi dan langit-langit berukir, membuat Bima dan Rania saling berpandangan dengan bingung. "Apa yang kau tertawakan? Hah?" bentak Bima. Kemarahannya mulai tersulut oleh reaksi yang tidak terduga ini. "Kau sudah gila? Aku baru saja mencampakkanmu." Arini mencoba menghentikan tawanya, tetapi tidak bisa. Dia memegangi perutnya, bahunya berguncang. Dia menatap Bima, air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi itu adalah air mata geli, bukan air mata kesedihan. Dia menatap pria yang pernah dicintainya, pria yang kini berdiri dengan wajah bingung dan marah, dan dia hanya bisa tertawa lebih keras. Dia menertawakan kebodohannya. Bukan kebodohannya sendiri, tetapi kebodohan pria itu. Dia menertawakan arogansinya, kesombongannya yang begitu besar hingga membutakannya dari segala hal. "Kau!" Arini akhirnya berhasil berkata di sela-sela tawanya. "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa, Bima." Wajah Bima mengeras. Tawa itu, ketenangan itu, terasa seperti sebuah penghinaan yang jauh lebih besar daripada teriakan atau tangisan. Itu membuatnya merasa kecil, merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang tidak dia ketahui. "Omong kosong apa ini?" geramnya. "Aku sudah memegang semua kartunya. Aku menang. Arini, kau kalah." Arini menggelengkan kepalanya perlahan. Tawanya mereda menjadi senyum penuh rahasia. "Oh, kau boleh berpikir begitu. Nikmatilah kemenanganmu selagi bisa." Rasa tidak nyaman di dalam diri Bima semakin menjadi. Dia menarik lengan Rania dengan kasar. "Ayo kita pergi dari sini. Aku tidak punya waktu untuk meladeni orang gila." Dia berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Rania melirik Arini sekali lagi dengan tatapan bingung bercampur kesal, sebelum mengikuti Bima keluar. Pintu depan dibanting dengan sangat keras. Suaranya menggema seperti penutup sebuah babak dalam kehidupan Arini. Setelah suara mobil mereka menjauh dan menghilang, keheningan kembali menyelimuti rumah. Tawa Arini sudah berhenti total. Wajahnya kembali tenang, senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang penuh perhitungan. Dia berdiri tak bergerak selama beberapa saat, mendengarkan kesunyian rumah yang kini terasa asing. Lalu, dengan gerakan yang anggun dan tanpa beban, dia membungkuk dan mengambil amplop coklat itu. Dia tidak membukanya. Dia hanya memegangnya, menimbangnya di tangannya seolah itu adalah sebuah piala. Dia berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang, tempat di mana bunga-bunga kesukaannya sedang mekar. Sinar matahari senja menerobos masuk, mewarnai ruangan dengan cahaya keemasan. "Permainanmu baru saja dimulai, Bima," bisiknya pada ruangan kosong itu. Suaranya mantap dan tanpa getar. "Tapi permainanku sudah hampir selesai." Dia meremas amplop itu sedikit, lalu meletakkannya di atas meja. Dia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya bukanlah wanita lemah yang menangisi nasibnya. Itu adalah wajah seorang ratu yang baru saja menyaksikan rajanya melakukan langkah bunuh diri di atas papan catur yang telah dia atur dengan sangat cermat. Dan tawa tadi, itu adalah tawa kelegaan. Tawa dari sebuah rencana besar dan panjang yang akhirnya memasuki tahap akhirnya. Tahap di mana sang mangsa, dengan sukarela dan penuh kebanggaan, berjalan masuk ke dalam perangkap yang paling mematikan. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Tawa dingin yang membekukan darah Bima dan Rania bukanlah hasil dari syok atau kegilaan sesaat.
Tawa itu adalah buah dari kesabaran selama 18 bulan, dipupuk oleh air mata yang ditelan diam-diam, disirami oleh rasa sakit pengkhianatan yang paling dalam, dan akhirnya tumbuh menjadi sebuah pohon rencana yang kokoh dengan akar yang mencengkeram kuat di dalam hatinya. 18 bulan yang lalu, Arini adalah wanita yang sepenuhnya berbeda. Dia adalah istri yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati, yang percaya bahwa rumah tangganya adalah sebuah surga kecil yang aman dari badai dunia luar. Dia adalah seorang wanita naif yang mengukur cinta dari kata-kata manis dan hadiah-hadiah mahal, tanpa pernah menyadari bahwa semua itu hanyalah tabir asap untuk menutupi kebusukan yang tersembunyi. Titik baliknya terjadi pada suatu Selasa sore yang cerah. Bima sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota, atau begitulah yang dikatakannya. Arini, seperti biasa, menggunakan waktu luang itu untuk merapikan ruang kerja Bima. Dia bukan tipe istri pencuriga. Dia hanya ingin semuanya tertata rapi untuk menyambut kepulangan suaminya. Saat membersihkan laci meja kerja Bima, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah kotak pena tua, membuatnya terjatuh dan terbuka. Di dalamnya, bukan hanya ada pena, tetapi juga sebuah kartu akses hotel yang terlihat asing dan sebuah kartu kredit tambahan yang tidak pernah Arini ketahui keberadaannya. Rasa penasaran yang ganjil mendorongnya. Dia tidak pernah memeriksa barang-barang pribadi Bima, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa salah. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menyalakan laptop Bima, yang untungnya tidak terkunci. Dia membuka riwayat peramban, mencari nama hotel yang tertera di kartu akses itu. Jantungnya mulai berdebar kencang saat melihat tagihan kartu kredit tambahan itu muncul di email Bima yang masih terbuka. Tagihan itu penuh dengan transaksi-transaksi aneh, restoran-restoran romantis yang belum pernah mereka kunjungi bersama, butik-butik pakaian dalam wanita yang mewah, dan yang paling menyakitkan, tagihan berulang setiap bulan dari hotel yang sama, selalu untuk tipe kamar suite bulan madu. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Udara di dalam paru-parunya terasa menipis. Dia terduduk di kursi kerja Bima, tubuhnya lemas. Tapi itu belum seberapa. Dorongan untuk mengetahui lebih jauh. Dorongan untuk menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan palsunya, begitu kuat. Dia mulai mencari-cari di dalam folder-folder di laptop itu. Kebanyakan berisi dokumen pekerjaan yang membosankan. Namun, ada satu folder dengan nama yang aneh. Proyeksi Ki 4. Dia membukanya. Isinya bukan angka atau grafik. Isinya adalah foto-foto. Foto Bima dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita yang sama yang hari ini datang ke rumahnya dengan gaun merah menyala. Rania. Mereka tersenyum, berpelukan, berciuman. Di berbagai tempat, di berbagai waktu. Ada foto di lobi hotel, di restoran mahal. Bahkan di dalam kamar suite yang sama dengan yang tertera di tagihan. Tapi yang paling menghancurkannya bukanlah foto-foto itu. Di bagian paling bawah folder, ada sebuah rekaman suara. Entah direkam sengaja atau tidak. Dengan jari-jari yang terasa seperti balok es, Arini mengkliknya. Suara tawa Bima terdengar, disusul suara manja Rania. Jadi, kapan kamu akan menceraikan si bodoh itu? Tanya Rania. Sabar, sayang, jawab Bima. Aku masih membutuhkannya. Rumah besar itu, aset-aset atas nama keluarganya, semua itu masih terikat padanya. Dia itu sapi perahku yang paling berharga. Aku hanya perlu membuatnya menandatangani beberapa surat kuasa lagi, memindahkan semuanya atas namaku secara penuh. Baru setelah itu aku bisa menendangnya keluar. Apa dia tidak curiga sama sekali? Curiga? Arini? Hahaha. Tawa Bima terdengar begitu merendahkan. Dia terlalu bodoh untuk itu. Dia terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna, merawat bunga dan memastikan kemejaku disetrika dengan benar. Dia pikir aku mencintainya. Dia tidak tahu bahwa setiap kali aku menyentuhnya, yang ada di pikiranku hanyalah kamu. Dia hanyalah sebuah jembatan untuk mendapatkan semua yang kuinginkan. Rekaman itu terus berjalan, tetapi Arini tidak lagi mendengarkan. Telinganya berdengung. Rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan menusuk jantungnya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti racun. Sapi perah, bodoh, jembatan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya,
membakar setiap kenangan indah yang pernah dia miliki bersama Bima, mengubahnya menjadi abu. Dia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Dia hanya duduk di sana, dalam keheningan ruang kerja yang remang-remang, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Dia merasa seperti cangkang kosong. Semua emosi dan jiwanya telah direnggut paksa. Dia duduk di sana selama berjam-jam. Matahari terbenam, dan ruangan menjadi gelap. Hanya diterangi oleh cahaya dari layar laptop yang menampilkan foto-foto pengkhianatan suaminya. Sesuatu di dalam dirinya mati malam itu. Cinta, kepercayaan, harapan, semuanya lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti ujung belati. Saat itulah benih rencana itu mulai bertunas. Jika dia hanyalah sebuah jembatan, maka dia akan memastikan jembatan itu runtuh dan membawa serta Bima ke dasar jurang yang paling dalam. Jika dia dianggap bodoh, maka dia akan menggunakan kebodohan yang mereka lihat itu sebagai topengnya yang paling sempurna. Keesokan harinya, saat Bima pulang, Arini menyambutnya seperti biasa. Dengan senyum, secangkir teh hangat, dan pertanyaan lembut tentang perjalanan bisnisnya. Bima, yang merasa bersalah sekaligus puas, tidak melihat perubahan apapun. Dia tidak melihat tatapan mata istrinya yang kini sedingin es. Dia tidak merasakan getaran yang berbeda di udara. Dia hanya melihat Arini yang sama, Arini yang bodoh dan penurut. Dan Arini membiarkannya percaya akan hal itu. Langkah pertama dari rencananya adalah pendidikan. Dia menghabiskan setiap waktu luangnya saat Bima tidak ada di rumah untuk belajar. Dia melahap buku-buku tentang hukum properti, hukum perusahaan, dan strategi investasi. Dia mengikuti kursus online tentang manajemen keuangan dan pasar saham. Internet menjadi guru terbaiknya. Dia, yang selama ini hanya tahu tentang seni merangkai bunga dan resep masakan, kini fasih berbicara tentang klausul kontrak, pengalihan aset, dan celah-celah hukum. Langkah kedua adalah mencari sekutu. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya sendirian. Melalui koneksi almarhum ayahnya, dia berhasil menghubungi seorang pengacara wanita parubaya bernama Ibu Lastri. Ibu Lastri terkenal cerdas, licik, dan tidak punya simpati pada pria-pria hidung belang. Pada pertemuan pertama mereka, Arini menceritakan semuanya, tanpa air mata, hanya dengan fakta-fakta dingin. Ibu Lastri menatapnya dengan saksama, dan di akhir cerita, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Saya suka caramu berpikir. Nak, mari kita buat suami sombongmu itu membayar setiap sennya." Bersama Ibu Lastri, Arini mulai menyusun strateginya. Mereka meninjau semua aset yang ada. Masalah terbesarnya adalah rumah itu sendiri. Rumah itu adalah warisan dari kakek Arini, tetapi setelah menikah, atas bujuk rayu Bima yang mengatakan itu akan mempermudah urusan pinjaman bank untuk bisnis, Arini dengan bodohnya setuju untuk mengalih-namakannya menjadi nama Bima. Sebuah kesalahan fatal. Ibu Lastri menjelaskan bahwa mengambilnya kembali melalui pengadilan akan sangat sulit dan memakan waktu. Satu-satunya cara agar aset itu kembali padamu dalam bentuk yang paling cair, kata Ibu Lastri, adalah dengan membuatnya menjual rumah itu sendiri. Disinilah inti dari rencana Arini terbentuk. Dia tidak akan mencoba merebut kembali rumah itu. Dia akan membiarkan Bima menjualnya, bahkan mendorongnya. Dia tahu Bima dan Rania menginginkan uang tunai untuk memulai hidup baru mereka. Dia akan memberikan apa yang mereka inginkan. Selama berbulan-bulan berikutnya, Arini memainkan perannya dengan sempurna. Dia akan, secara tidak sengaja, meninggalkan brosur properti mewah di meja kopi. Dia akan berbicara tentang bagaimana teman-temannya pindah ke apartemen modern yang lebih praktis. Dia menanamkan gagasan di kepala Bima bahwa rumah besar itu terlalu merepotkan untuk diurus. Pada saat yang sama, dia mulai menyodorkan dokumen-dokumen kecil untuk ditandatangani Bima. "Sayang, aku menemukan peluang investasi kecil di reksadana ini. Sepertinya bagus untuk tabungan masa tua kita," katanya pada suatu malam, menyodorkan setumpuk formulir. Di antara formulir-formulir itu, terselip satu lembar surat kuasa investasi prioritas,
memberinya wewenang penuh untuk memindahkan dana dalam jumlah besar dari rekening bersama mereka ke rekening investasi manapun yang dia tunjuk, tanpa perlu konfirmasi lebih lanjut. Bima, yang pikirannya sudah dipenuhi oleh Rania dan rencana masa depannya, dan egonya dielus karena Arini seolah meminta pendapatnya, hanya meliriknya sekilas. Ya, bagus. Atur saja, katanya, lalu membubuhkan tanda tangannya di semua lembar tanpa membacanya satu persatu. Dia terlalu sibuk, terlalu sombong, dan terlalu meremehkan istrinya untuk peduli pada detail. Itu adalah salah satu dari sekian banyak tanda tangan buta yang dia berikan. Setiap tanda tangan adalah sebuah paku yang dia tancapkan sendiri untuk peti matinya di masa depan. Rencana Arini berjalan mulus. Setiap bagiannya terpasang dengan presisi yang mengerikan, menunggu saat yang tepat untuk dieksekusi. Dan hari ini, saat Bima dengan angkuh melemparkan amplop 2 juta itu ke kakinya, Arini tahu, saat itu telah tiba. Segera setelah deru mobil Bima menghilang di kejauhan, Arini bergerak. Tidak ada waktu untuk jeda atau meratapi nasib palsu yang baru saja disodorkan kepadanya. Dia berjalan ke ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil yang dulunya dia gunakan untuk melukis, kini telah berubah menjadi pusat komando rahasianya. Papan tulis putih penuh dengan diagram alir dan catatan-catatan kecil tersembunyi di balik sebuah lukisan pemandangan besar. Dia mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon keluarga atau sahabat untuk menangis, melainkan untuk menghubungi Ibu Lastri, sang pengacara. Sudah terjadi, kata Arini. Suaranya tenang dan terkendali. Dia baru saja pergi. Umpan sudah ditelan. Di seberang telepon, suara Ibu Lastri terdengar puas. Bagus sekali. Pria sombong memang selalu menjadi mangsa yang paling mudah. Bagaimana keadaanmu? Seperti yang diharapkan, jawab Arini. Sekarang bagian terpenting. Apa Pak Tirtayasa sudah siap? Dia sudah menunggu kabarmu sejak pagi. Dia lebih bersemangat daripada kita. Sepertinya, kekeh Ibu Lastri, aku akan menghubunginya sekarang. Pertemuan kalian di tempat biasa, 1 jam lagi. Ingat, Arini, di hadapannya, kau bukan lagi klienku yang mencari keadilan. Kau adalah mitra bisnis yang setara. Tunjukkan padanya kenapa dia harus mempertaruhkan namanya untuk rencanamu. Saya mengerti, kata Arini. Terima kasih, Bu. Arini menutup telepon dan menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Mitra bisnis. Kata itu terasa pas. Ini bukan lagi sekadar balas dendam seorang istri yang tersakiti. Ini telah berevolusi menjadi sebuah operasi bisnis yang kompleks. Sebuah permainan catur di mana setiap bidak telah dia atur posisinya dengan cermat. Dan bidak rajanya, pion terkuatnya, adalah seorang pria bernama Tirtayasa Wibowo. Pak Tirtayasa bukanlah sekadar investor tua biasa. Dia adalah seorang taipan generasi lama. Seorang pria yang membangun kerajaannya dari nol dengan prinsip-prinsip kehormatan dan kerja keras. Dan dia memiliki sejarah panjang dengan Bima. 10 tahun yang lalu, perusahaan Tirtayasa dan perusahaan Bima bersaing ketat untuk mendapatkan tender proyek pembangunan sebuah kawasan terpadu yang sangat prestisius. Tirtayasa berada di atas angin. Proposalnya lebih unggul dalam segala hal. Namun, semalam sebelum pengumuman pemenang, Bima melakukan manuver kotor. Dia menggunakan informasi orang dalam yang didapatnya dengan cara tidak etis untuk menyabotase presentasi final Tirtayasa dan mencuri beberapa konsep kunci, memodifikasinya sedikit, dan menyajikannya seolah-olah itu adalah idenya sendiri. Bima memenangkan tender itu. Kemenangan itu melambungkan namanya menjadi salah satu pemain utama di industri properti. Sementara bagi Tirtayasa, kekalahan itu bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga sebuah luka mendalam pada harga dirinya. Dia tahu dia telah dicurangi, tetapi tidak memiliki bukti kuat untuk membawanya ke pengadilan. Sejak saat itu, dia menarik diri dari persaingan langsung, mengamati dari kejauhan bagaimana Bima membangun istananya di atas fondasi kebohongan. Dia menunggu. Orang sabar seperti Tirtayasa tahu bahwa pembalasan terbaik bukanlah yang tergesa-gesa, melainkan yang diperhitungkan dengan matang dan dieksekusi dengan sempurna. 1 jam kemudian, Arini tiba di sebuah perpustakaan pribadi yang tersembunyi di sebuah jalan kecil yang tenang di pusat kota. Ini adalah milik Pak Tirtayasa,
Tempatnya menyepi dari dunia. Ruangan itu berbau buku-buku tua dan kayu cedar. Dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Pak Tirtayasa sudah duduk di salah satu kursi kulit besar. Secangkir teh mengepul di meja kecil di sampingnya. Dia adalah pria berusia akhir 60-an. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tetapi matanya masih tajam dan penuh perhitungan. "Selamat sore, Bu Arini," sapanya. Suaranya berat dan berwibawa. "Silakan duduk. Saya dengar harimau itu akhirnya keluar dari sarangnya." Arini duduk di seberangnya, menolak tawaran teh dengan sopan. "Selamat sore, Pak." Bukan hanya keluar, dia bahkan merasa sudah berhasil memangsa buruannya. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Arogansi selalu menjadi kelemahannya. Jadi, dia benar-benar akan menjual rumah itu. "Dia sudah menjualnya kepada Anda," jawab Arini. Dalam pikirannya, kesepakatan itu sudah selesai. Dia hanya tinggal menunggu Anda mentransfer uangnya. 10 miliar, gumam Tirtayasa sambil menatap keluar jendela. Harga yang cukup pantas untuk sebuah panggung pertunjukan. Tapi yang ingin saya dengar dari Anda sekali lagi, Bu Arini, adalah apa yang terjadi setelah tirai ditutup. Saya akan mentransfer 10 miliar ke rekeningnya. Uang itu, meskipun hanya sesaat, akan berada di bawah kendalinya. Bagaimana Anda bisa 100% yakin bisa menariknya kembali sebelum dia sempat menyentuhnya? Arini mencondongkan tubuhnya ke depan. "Ini adalah ujian terakhirnya. Karena saya sudah mempelajari kebiasaannya selama 15 tahun. Pak, Bima adalah makhluk visual. Dia akan puas hanya dengan melihat angka 10 miliar itu muncul di saldo rekeningnya. Dia tidak akan langsung memindahkannya. Dia akan menikmatinya dulu. Mungkin 1 atau 2 hari. Dia akan pamer pada gundiknya, merencanakan liburan mereka. Egonya butuh dibelai oleh angka-angka itu. Dan pada saat dia sedang terbuai oleh euforianya," lanjut Arini, "sistem yang sudah saya atur akan bergerak. Surat kuasa investasi prioritas yang dia tanda tangani 8 bulan lalu memberi saya wewenang untuk melakukan penarikan dana otomatis untuk ditempatkan pada produk investasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Rekening Bank Bima sudah terhubung dengan sistem di sebuah firma sekuritas. Begitu dana sebesar itu masuk, sistem akan secara otomatis mendeteksinya sebagai dana mengendap dan dalam waktu kurang dari 6 jam, biasanya lewat tengah malam saat sistem perbankan melakukan rekonsiliasi, seluruh dana akan tersedot ke dalam sebuah rekening penampungan atas nama holding company yang sudah saya siapkan. Semuanya legal. Semuanya berdasarkan surat kuasa yang ditandatanganinya sendiri." Tirtayasa mengangguk-angguk perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Arini. Dia tidak melihat seorang istri yang putus asa. Dia melihat seorang ahli strategi yang dingin. "Dan holding company itu?" tanyanya. "Terdaftar di luar negeri. Atas nama saya, tentu saja," kata Arini. Ibu Lastri sudah memastikan semuanya kedap hukum. Saat Bima bangun keesokan paginya, uang itu sudah berada di luar yurisdiksi hukum negara ini. Dia bisa lapor ke polisi. Tapi yang akan polisi lihat hanyalah sebuah transaksi bisnis yang sah antara suami dan istri. Keheningan kembali mengisi ruangan. Suara jam kakek di sudut berdetak dengan mantap. "Lalu, bagian saya?" tanya Tirtayasa akhirnya. "Setelah saya mendapatkan rumah itu, dan Anda mendapatkan uangnya, apa jaminan saya akan mendapatkan kembali proyek Citra Persada yang dulu dia rebut?" "Jaminan Anda adalah Bima sendiri," jawab Arini dengan yakin. "Tanpa uang 10 miliar itu, dia akan hancur. Proyek-proyeknya yang lain, termasuk Citra Persada, banyak yang dibiayai dari utang bank dengan jaminan aset pribadi yang diam-diam sudah saya kuras nilainya. Saat bank tahu dia bangkrut, mereka akan menyita semuanya. Dan saat itulah perusahaan Anda, sebagai kreditor terpercaya, bisa masuk dan mengambil alih proyek itu dengan harga yang sangat murah. Anda tidak hanya akan mendapatkan kembali proyek Anda akan mendapatkannya dengan diskon besar. Saya tidak memberimu ikan, Pak. Saya memberimu kail dan lautan yang penuh dengan ikan yang sekarat." Pak Tirtayasa menatap Arini lama. Lalu, untuk pertama kalinya,
Dia tertawa. Tawa yang dalam dan menggema. Datang dari dalam perutnya. Luar biasa, katanya sambil menggelengkan kepala. Benar-benar luar biasa. Suamimu bukan hanya buta, dia juga tuli dan bodoh karena telah menyanyiakan wanita sepertimu. Dia mengulurkan tangannya. Baiklah, Bu Arini, anggap saja kesepakatan kita final. Saya akan menyiapkan dana dan tim hukum saya. Beritahu saya kapan harus menandatangani akta jual beli. Arini menyambut uluran tangannya. Jabatannya kuat dan mantap. Besok lusa. Semakin cepat, semakin baik. Biarkan dia merasakan kemenangan palsunya sesingkat mungkin. Saya setuju, kata Tirtayasa. Akan menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk duduk satu meja dengannya. Melihat wajah sombongnya, sambil mengetahui bahwa saya sedang membantu Anda menghancurkannya berkeping-keping. Saat Arini meninggalkan perpustakaan itu, senja telah turun. Dia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Rencananya tidak lagi hanya sebuah konsep di atas kertas. Rencananya kini memiliki mesin penggerak yang kuat. Dia telah berhasil meyakinkan seorang Taipan untuk menjadi aktor utama dalam drama pembalasannya. Dan dia tahu, pertunjukan ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang spektakuler, dengan babak akhir yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bima seumur hidupnya. 2 hari kemudian, suasana di kantor notaris terasa tegang, setidaknya bagi Arini. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu panjang yang dipernis hingga mengkilap. Bau kertas tua dan tinta bercampur dengan aroma pendingin ruangan yang terlalu dingin. Di satu sisi meja duduk Arini, didampingi oleh Ibu Lastri yang memasang wajah datar dan profesional. Di seberang mereka, Bima duduk dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikannya. Di sampingnya ada Rania yang tampak gelisah namun penuh antisipasi, seolah sedang menunggu pengumuman pemenang lotre. Dan di ujung meja, duduk dengan tenang Pak Tirtayasa, sang aktor utama, yang wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun selain keseriusan seorang pebisnis. Bagi Bima, ini adalah hari termanis dalam hidupnya. Semua berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Arini, setelah ledakan tawa anehnya hari itu, berubah menjadi patuh dan pasrah. Dia setuju untuk datang, menandatangani semua dokumen awal tanpa banyak tanya. Bima menafsirkan ini sebagai tanda bahwa Arini akhirnya menerima kekalahannya, bahwa semangatnya telah patah. Betapa bodohnya wanita itu, pikirnya dalam hati, sambil melirik Arini yang duduk menunduk. Dia tidak tahu bahwa kepatuhan Arini adalah kepatuhan seekor laba-laba yang membiarkan mangsanya terjerat lebih dalam di jaringnya. Semua dokumen sudah kami periksa dan semuanya lengkap, kata notaris, seorang pria parubaya berkacamata tebal. Kita bisa mulai proses penandatanganan. Tumpukan dokumen tebal digeser ke hadapan Bima. Tanpa ragu, dia mengambil pena dan mulai membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditunjuk. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah langkah menuju kebebasan dan kekayaan. Dia melirik Rania dan mengedipkan sebelah matanya, yang dibalas dengan senyum genit. Mereka sudah merencanakan semuanya. Setelah uang masuk, mereka akan langsung memesan tiket kelas 1 keliling dunia. Eropa, Karibia, Dubai. Rania bahkan sudah menunjukkan katalog mobil sport dan perhiasan yang dia inginkan. Bima merasa seperti dewa, mampu memberikan apa saja yang diinginkan wanita pujaannya. Kemudian, tiba giliran Arini. Notaris menggeser tumpukan akta jual beli di hadapannya. Jantung Arini berdebar kencang, bukan karena takut atau sedih, tetapi karena adrenalin. Inilah saatnya. Dia harus memainkan perannya dengan sempurna. Dia mengambil pena, tangannya sengaja dibuat sedikit gemetar. Dia menatap halaman pertama dokumen itu, halaman yang akan secara resmi melepaskan rumah warisan keluarganya. Dia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya, terutama tatapan Bima yang penuh dengan rasa puas dan cemoh. Dia mengangkat kepalanya, menatap Bima sejenak. Matanya sengaja dibuat berkaca-kaca. Dia menarik napas dalam-dalam, sebuah isakan kecil yang tertahan lolos dari bibirnya. Dan kemudian, seperti yang telah dia latih di depan cermin berkali-kali, setetes air mata jatuh dari sudut matanya, mengalir perlahan di pipinya.
Sebuah air mata tunggal yang penuh dengan kepedihan, kepasrahan, dan kekalahan. Air mata yang sempurna. Bima hampir saja tertawa melihatnya. Itulah yang dia inginkan. Itulah bukti kemenangannya. Dia merasa semakin superior. Pak Tirtayasa, dari sudut matanya, melihat pertunjukan itu dengan kekaguman tersembunyi. Wanita ini benar-benar seorang aktris yang ulung. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini menandatangani dokumen itu. Goresan penanya terasa berat. Bukan karena beban emosional, tetapi karena beban dari kebohongan besar yang sedang dia mainkan. Setelah selesai, dia mendorong dokumen itu kembali ke tengah meja, lalu kembali menundukkan kepalanya. Bahunya sedikit berguncang seolah sedang menahan isak tangis. Baik, semuanya sudah sah, kata notaris. Sekarang tinggal proses transfer dana. Pak Tirtayasa, silakan. Pak Tirtayasa memberi isyarat kepada asistennya, yang segera membuka laptop dan melakukan beberapa klik. Selama beberapa menit, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara ketukan jari di papan ketik. Bima menahan napas. Matanya tertuju pada ponselnya, menunggu notifikasi yang akan mengubah hidupnya. Rania meremas lengannya dengan tidak sabar. Lalu, sebuah suara ping yang renyah terdengar dari ponsel Bima. Dia meraihnya dengan cepat. Di layar, tertera notifikasi dari banknya. Dana masuk sebesar 10 miliar rupiah telah berhasil ditransfer ke rekening Anda. Wajah Bima langsung berseri-seri. Dia menunjukkannya pada Rania, yang memekik pelan dengan gembira. Bima berdiri, menjabat tangan Pak Tirtayasa dengan antusias. Senang berbisnis dengan Anda, Pak. Anda tidak akan menyesal. Rumah itu dirawat dengan sangat baik. Saya yakin begitu, jawab Pak Tirtayasa dengan datar. Bima kemudian menoleh ke arah Arini, yang masih duduk terpaku. Senyum sinis terpasang di wajahnya. Yah, Arini, semuanya sudah selesai. Aku harap kau menikmati 2 jutamu. Dia tidak menunggu jawaban. Sambil merangkul pinggang Rania, dia berjalan keluar dari kantor notaris dengan langkah seorang pemenang, meninggalkan Arini yang masih memainkan perannya sebagai wanita yang hancur. Begitu pintu tertutup, Arini mengangkat kepalanya. Air matanya sudah kering, dan matanya kini bersinar dengan cahaya kemenangan yang dingin. Ibu Lastri menepuk punggung tangannya dengan lembut. Kau hebat, bisiknya. Malam itu, Bima dan Rania mengadakan perayaan kecil di sebuah restoran paling mewah di kota. Mereka memesan sampahnya termahal dan makanan-makanan yang namanya bahkan sulit mereka ucapkan. Ponsel Bima tidak henti-hentinya dia pandangi. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya berkali-kali, hanya untuk melihat deretan angka nol yang indah itu. Saldo, 10 miliar rupiah. Dia merasa tak terkalahkan. Sayang, besok kita langsung ke dealer, ya? Aku mau mobil sport yang warna kuning itu. Rengek Rania. Apapun untukmu, ratuku, jawab Bima, mencium punggung tangan Rania. Setelah itu kita pesan tiket ke Paris. Kita akan menikah di sana, di bawah menara Eiffel. Oh, Bima, kamu yang terbaik, seru Rania. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib si Arini sekarang. Mungkin dia sedang menangis di kamar kos yang bau apak. Keduanya tertawa terbahak-bahak, menertawakan nasib wanita yang telah mereka injak-injak. Mereka tidak tahu bahwa pada saat yang bersamaan, di sebuah pusat data yang dingin dan senyap, sebuah program komputer sedang menjalankan perintahnya. Sebuah algoritma yang dipicu oleh masuknya dana dalam jumlah besar di rekening Bima, kini sedang bekerja, memproses, dan mempersiapkan sebuah penarikan dana massal. Jaring yang telah ditebar Arini selama berbulan-bulan, kini mulai ditarik dengan perlahan namun pasti. Bima menghabiskan sisa malamnya dalam kabut euforia. Dia mabuk, bukan hanya karena sampanye, tetapi juga karena kekayaan dan kemenangan. Dia pulang ke apartemen mewah Rania, merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan dunia. Sebelum tidur, dia membuka aplikasi banknya untuk terakhir kali, memandangi saldo 10 miliarnya seolah itu adalah sebuah karya seni yang paling indah. Itulah pemandangan terakhirnya sebagai seorang miliarder. Dia tertidur dengan senyum puas di wajahnya,
Sama sekali tidak menyadari bahwa di tengah kegelapan malam, sebuah badai finansial yang sempurna sedang bergerak untuk melahap seluruh kerajaannya. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang terasa terlalu ceria, menerobos celah tirai di apartemen mewah Rania dan menyorot langsung ke wajah Bima. Dia mengerang. Kepalanya terasa berat dan berdenyut. Efek dari sampahnya mahal yang diminumnya seperti air tadi malam. Dia menggeliat. Merasakan kain sutra spray yang dingin di kulitnya dan lengan Rania yang melingkar di dadanya. Sebuah senyum puas terukir di wajahnya bahkan sebelum dia membuka mata. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang gemilang. Hari di mana dia, Bima Perkasa, secara resmi menjadi seorang multimilioner dengan kebebasan tak terbatas. Pagi, sayang. Bisik Rania di telinganya. Suaranya serak dan manja. Sudah bangun. Calon suamiku yang paling kaya. Bima membuka matanya dan tersenyum, mengecup kening Rania. Pagi, ratuku. Siap untuk menaklukkan dunia hari ini. Aku siap menaklukkan dealer mobil dulu, kata Rania sambil terkikik. Dia bangkit dari tempat tidur, tubuh indahnya yang hanya terbalut lingerie sutra tipis berjalan ke arah jendela, membuka tirai lebih lebar. Aku sudah tidak sabar. Bayangkan wajah teman-temanku saat aku datang dengan mobil sport kuning itu. Mereka pasti mati karena iri. Dia berbalik, menatap Bima dengan tatapan penuh harap. Jadi, ayo kita lakukan sekarang. Lakukan apa? Ke dealer? Tanya Bima sambil meregangkan tubuh. Bukan, transfer uangnya dulu, kata Rania. Nadanya sedikit tidak sabar. Transfer uang mukanya sekarang. Biar mobilnya bisa langsung di-booking atas namaku. Aku mau lihat notifikasinya di ponselmu. Sekarang, sayang. Bima tertawa. Dia suka antusiasme Rania yang kekanak-kanakan itu. Itu membuatnya merasa kuat dan murah hati. Sabar, sabar. Tentu saja. Apapun untukmu. Dengan santai, dia meraih ponselnya dari meja nakas. Jantungnya berdebar sedikit. Bukan karena cemas, tapi karena rasa gembira yang meluap. Dia akan memamerkan lagi saldo rekeningnya pada Rania sebelum melakukan transfer, hanya untuk melihat ekspresi kagum di wajah wanita itu. Dia membuka kunci ponselnya, jarinya dengan lincah menekan ikon aplikasi mobile banking. Wajahnya masih dihiasi senyum sombong saat aplikasi itu terbuka dan layar utama sedang memuat data. Lingkaran kecil yang berputar di tengah layar terasa seperti sebuah drum roll yang mengiringi pertunjukan kemenangannya. Lalu, layar itu selesai memuat. Senyum di wajah Bima membeku. Jantungnya yang tadinya berdebar gembira, kini seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Matanya terpaku pada deretan angka di bawah namanya. Dia pasti salah lihat. Mungkin dia masih setengah tertidur. Mungkin ini efek sisa alkohol. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, bahkan mengguncangkan kepalanya sedikit. Tapi angka itu tidak berubah. Saldo, 0 rupiah. Bukan 10 miliar. Bukan bahkan sisa beberapa juta. 0. Bul. Sempurna. Sebuah angka yang mengejeknya dengan kehampaannya yang mutlak. Sayang, kok diam? Suara Rania terdengar dari seberang ruangan. Sudah ditransfer. Bima tidak menjawab. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tenggorokannya terasa kering. Tidak mungkin. Desisnya pada diri sendiri. Ini pasti gangguan sistem. Ya, gangguan sistem. Dengan jari-jari yang mulai gemetar, dia menutup paksa aplikasi itu lalu membukanya lagi. Hasilnya sama. 0. Dia mengulanginya lagi. Dan lagi. Tetap 0. Kepanikan mulai merayap naik dari perutnya. Terasa dingin dan mencekik. Bima, ada apa? Tanya Rania lagi. Kali ini nadanya terdengar sedikit kesal. Dia berjalan mendekat ke tempat tidur. Kenapa wajahmu pucat begitu? Tunggu sebentar, kata Bima dengan suara tercekat. Dia membuka menu riwayat transaksi, berharap menemukan penjelasan. Dan di sana, di baris paling atas, dia menemukannya. Sebuah transaksi tunggal yang terjadi pada pukul 1.47 dini hari. Sebuah transaksi keluar. Deskripsi. Penempatan dana investasi prioritas.
Jumlah, 10 miliar rupiah. Investasi prioritas. Gumamnya bingung. Dia tidak pernah melakukan investasi apapun. Dia tidak pernah menyetujui transaksi sebesar ini, apalagi di tengah malam. Ini pasti penipuan. Seseorang telah meretas rekeningnya. Ya, itu satu-satunya penjelasan. Diretas. Rekeningku diretas. Serunya. Rasa panik ini berubah menjadi kemarahan. Sialan. Seseorang mencuri uang kita. Wajah Rania langsung berubah pucat pasi. Apa? Dicuri? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Bentak Bima sambil melompat dari tempat tidur, mencari-cari nomor layanan pelanggan banknya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia menemukan nomor itu dan segera menelepon. Tangannya gemetar hebat hingga dia harus menekan tombol panggil beberapa kali. Setelah melalui nada tunggu yang terasa seperti selamanya, akhirnya sebuah suara operator yang tenang menyapanya. Selamat pagi, bank kami. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Bima. Nama saya Bima Perkasa. Semburnya tanpa basa-basi. Saya mau lapor. Rekening saya diretas. Seluruh uang saya hilang. 10 miliar. Kalian harus memblokirnya sekarang. Suara di seberang telepon tetap tenang, yang justru membuat Bima semakin marah. Baik, Bapak Bima, mohon tenang. Kami akan bantu melakukan pengecekan. Bisa sebutkan nama gadis ibu kandung Anda untuk verifikasi. Bima menjawab semua pertanyaan verifikasi dengan tidak sabar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Rania berdiri di sampingnya, menggigiti kukunya dengan cemas. Wajahnya penuh ketakutan. Baik, Bapak Bima, data Anda sudah terverifikasi, kata operator itu. Kami melihat ada sebuah transaksi keluar sebesar 10 miliar rupiah pada pukul 1:47 dini hari tadi. Ya, itu dia. Itu transaksinya. Itu penipuan. Saya tidak pernah melakukannya. Batalkan transaksi itu sekarang juga. Mohon maaf, Bapak. Menurut data di sistem kami, transaksi tersebut bukanlah transaksi ilegal atau hasil peretasan. Dahi Bima berkerut. Apa maksudmu bukan peretasan? Lalu apa? Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Transaksi tersebut merupakan penarikan dana otomatis yang sah. Pak, dilakukan berdasarkan surat kuasa investasi prioritas nomor 74B Inve 9/2024 yang telah terdaftar di sistem kami. Surat kuasa. Bima merasa otaknya kosong. Surat kuasa apa? Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Bapak sendiri pada tanggal 14 September tahun lalu. Lanjut suara itu dengan sabar. Memberikan otorisasi penuh kepada pihak kedua untuk melakukan pengelolaan dan penempatan dana dari rekening Bapak ke produk investasi yang ditunjuk. Sebuah firasat yang sangat buruk mulai menyelimuti Bima, terasa lebih dingin dari es. Pihak kedua? Siapa pihak kedua? Tanyanya dengan suara bergetar. Sebentar, Pak, saya cek. Pihak kedua yang tertera di dalam surat kuasa yang terdaftar atas nama. Operator itu berhenti sejenak. Atas nama Nyonya Arini Larasati. Dunia Bima runtuh saat itu juga. Nama itu, Arini. Nama istrinya yang bodoh, yang lemah, yang penurut. Nama itu menghantamnya seperti sebuah godam raksasa. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas dalam sekejap yang mengerikan. Tawa Arini yang aneh di ruang tengah. Ketenangannya yang ganjil. Tatapan matanya yang penuh rahasia. Kalimatnya, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, Bima. Semua kepingan puzzle yang tadinya tidak berarti, kini menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar pengkhianatan dan pembalasan dendam yang paling sempurna. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dia terhuyung mundur. Napasnya tersengal-sengal seolah baru saja ditinju di ulu hati. Arini. Desisnya. Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Ini perbuatannya. Apa maksudmu? Pekik Rania. Mencengkeram lengan Bima. Perbuatan Arini?
Wanita kampung itu? Bagaimana mungkin? Surat kuasa. Bisik Bima pada dirinya sendiri. Ingatannya tiba-tiba melesat kembali ke berbulan-bulan yang lalu. Ingatannya pada malam-malam saat Arini menyodorkan tumpukan dokumen investasi kecil, memintanya menandatangani sambil tersenyum manis. Dan dia, dibutakan oleh arogansi dan ketidakpedulian, menandatanganinya tanpa membaca satu kata pun. Dia telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Jadi uangnya? Tanya Rania. Suaranya naik 1 oktav, terdengar histeris. Uangnya benar-benar hilang? Tidak ada lagi. Bima hanya bisa mengangguk lemah. Pikirannya kacau. Rasa syoknya kini mulai berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Amarah yang begitu besar hingga membuatnya gemetar. Dia telah dipermainkan, diperdaya, dihancurkan oleh wanita yang paling dia remehkan. Dia, Bima Perkasa, telah dijadikan bahan tertawaan. Kurang ajar, raungnya, menendang meja kecil di samping tempat tidur hingga terbalik. Wanita ular, aku akan membunuhnya. Aku akan menemukannya. Dia menyambar kunci mobilnya. Tidak lagi mempedulikan Rania yang menjerit-jerit panik di belakangnya. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menemukan Arini. Dia akan menyeret wanita itu, membuatnya berlutut, dan memaksanya mengembalikan setiap sen uangnya. Dengan pikiran dipenuhi bayangan kekerasan dan pembalasan, dia membanting pintu apartemen dan berlari keluar, meninggalkan Rania yang kini menatap pintu dengan wajah penuh amarah dan perhitungan. Topeng cintanya telah luntur, menampakkan wajah aslinya yang dingin dan serakah. Bima mengemudikan mobilnya seperti orang gila. Dia membelah jalanan pagi yang ramai tanpa mempedulikan klakson atau makian dari pengendara lain. Pikirannya adalah sebuah badai amarah, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Arini. Bagaimana mungkin Arini? Wanita yang selama ini dikenalnya begitu polos, begitu mudah dikendalikan, yang puncak ambisinya hanyalah memastikan taman bunganya mekar dengan sempurna. Bagaimana mungkin wanita itu mampu merancang skema serumit dan sekejam ini? Tujuan pertamanya adalah rumah lama mereka. Mungkin Arini kembali ke sana, menertawakannya di antara dinding-dinding yang pernah menjadi saksi bisu kebodohannya. Namun saat tiba di sana, gerbangnya terkunci rapat dan rumah itu tampak kosong. Dia menggedor-gedor gerbang seperti orang kesetanan, meneriakkan nama Arini, tetapi yang menjawab hanyalah keheningan. Beberapa tetangga melongok dari jendela dengan tatapan aneh. Dipermalukan dan semakin marah, dia kembali ke mobilnya. Kemana lagi? Rumah orang tua Arini? Mereka sudah lama meninggal, dan rumah itu sudah dijual bertahun-tahun lalu. Teman-temannya? Arini tidak punya banyak teman dekat. Dia selalu menjadi wanita rumahan. Bima mencoba menelepon nomor ponsel Arini berulang kali, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang menandakan nomor itu sudah tidak aktif. Dia benar-benar lenyap, seolah ditelan bumi. Keputusasaan mulai merayap, bercampur dengan amarahnya yang membara. Dia merasa seperti serigala yang terperangkap dalam jebakan yang tidak terlihat, mengaum tanpa arah. Saat dia sedang menepi di pinggir jalan, memukul-mukul setir mobilnya dengan frustrasi, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Selamat pagi, Bapak Bima. Saya Lastri, kuasa hukum dari klien saya, Nyonya Arini Larasati. Jika Anda ingin membicarakan perihal transaksi dana investasi, klien saya bersedia menemui Anda. Beliau menunggu Anda di Menara Astra, lantai 48, kantor Larasati Capital. 1 jam dari sekarang. Larasati Capital? Nama apa itu? Jantung Bima berdebar kencang. Ini dia. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Arini tidak bersembunyi. Dia justru memanggilnya, mengundangnya ke sarangnya. Sebuah gelombang amarah baru memberinya energi. Dia menyalakan mesin mobilnya dan melesat menuju alamat yang tertera, bertekad untuk membuat perhitungan. Menara Astra adalah salah satu gedung perkantoran paling mewah dan prestisius di jantung kawasan bisnis Jakarta. Bima, yang biasanya akan melangkah masuk ke tempat seperti ini dengan dagu terangkat,
kini merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Dia berjalan melewati lobi yang megah, di mana orang-orang berjas mahal berlalu lalang dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas. Saat dia menyebutkan nama Arini dan Larasati Capital kepada resepsionis, wanita muda itu hanya tersenyum profesional dan memberinya kartu akses tamu tanpa pertanyaan. Seolah kedatangannya sudah dinantikan. Lift membawanya naik dengan kecepatan senyap ke lantai 48. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah area resepsionis yang didesain dengan gaya minimalis modern yang sangat elegan. Dinding marmer putih, perabotan dari desainer ternama, dan sebuah logo perak berkilauan di dinding bertuliskan, Larasati Capital. Bima menelan ludah. Ini bukan kantor firma kecil-kecilan. Ini adalah kerajaan. Seorang wanita mempersilakannya masuk ke sebuah ruangan di ujung koridor. Bima mendorong pintu kayu berat itu dan melangkah masuk. Ruangan itu lebih besar dari seluruh apartemen Rania. Satu sisi dindingnya terbuat dari kaca, menampilkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas di bawahnya. Dan di sana, berdiri membelakanginya menghadap jendela raksasa itu, adalah sesosok wanita. Bima hampir tidak mengenalinya. Itu adalah Arini, tetapi sekaligus bukan Arini yang dia kenal. Wanita yang selama ini hanya memakai daster rumahan atau gaun sederhana, kini terbalut dalam setelan celana berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang tegap dan percaya diri. Rambutnya yang biasa digelung seadanya, kini ditata dengan gaya modern yang anggun. Saat dia berbalik, Bima menahan napas. Wajahnya dirias dengan tipis namun profesional, menonjolkan tulang pipinya dan tatapan matanya yang kini tajam dan dingin seperti baja. Ini bukan istri yang dia campakan. Ini adalah seorang ratu di singgasananya. "Selamat datang, Bima," kata Arini. Suaranya tenang, tanpa getar, tanpa emosi. "Aku tahu kau pasti akan datang." Kemarahan Bima yang sempat surut karena terintimidasi, kini meledak kembali melihat ketenangan istrinya. "Apa-apaan ini semua, Arini?" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan besar itu. "Larasati Capital? Uangku. Kemana kau bawa uangku?" Arini tidak bergeming. Dia berjalan perlahan ke arah meja kerjanya yang besar dan kosong. Hanya ada sebuah laptop tipis dan sebuah bingkai foto kecil di atasnya. Dia bersandar di meja itu, menyilangkan tangannya di dada. "Uangmu?" ulangnya dengan nada bertanya yang tenang. "Seingatku, uang itu berasal dari penjualan rumah warisan kakekku. Dan sebagian besar modal bisnismu juga berasal dari dana keluarga besarku. Jadi, jika kita mau bicara jujur, aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku." "Omong kosong," bentak Bima. "Kita punya perjanjian. Itu aset bersama. Kau menipuku. Kau menjebakku dengan surat kuasa sialan itu." "Menipumu?" Arini tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Aku hanya memberimu apa yang kau inginkan. Bima, kau ingin menjual rumah itu untuk memulai hidup baru dengan gundikmu. Aku membiarkannya. Aku bahkan mempermudah jalannya. Kau pikir aku bodoh, penurut, dan tidak membaca dokumen. Aku hanya memanfaatkan anggapanmu itu. Kau tidak ditipu. Kau hanya terlalu sombong untuk menyadari bahwa papan catur di bawah kakimu sudah kuatur ulang sejak lama." Bima terdiam. Napasnya memburu. Setiap kata Arini adalah sebuah tamparan keras di wajahnya. "Semua ini," Arini melanjutkan, menggerakkan tangannya ke sekeliling ruangan, "dimulai 18 bulan yang lalu. Saat aku tidak sengaja mendengar rekaman suaramu di laptopmu. Rekaman di mana kau dengan bangganya menyebutku, sapi perahmu yang bodoh. Kau ingat?" Wajah Bima memucat. Dia ingat rekaman itu. "Sejak saat itu, aku sadar bahwa pernikahan kita sudah mati," kata Arini. "Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan hampa seperti yang kau inginkan. Aku tidak akan membiarkanmu dan wanita itu berpesta pora di atas penderitaanku dan harta keluargaku. Jadi, aku mulai belajar. Aku belajar tentang hukum, tentang keuangan. Aku menyewa orang-orang terbaik. Dan aku merancang sebuah jalan keluar untukku sendiri." Dia berjalan mendekati Bima,
Setiap langkahnya mantap dan penuh kuasa. Bima tanpa sadar mundur selangkah. Setiap dokumen yang kusodorkan padamu, setiap proposal investasi kecil yang kuminta kau tanda tangani, adalah sebuah bata untuk membangun kerajaanku ini, dan sekaligus sebuah batu nisan untuk kerajaanmu. Dan kau, dengan begitu angkuhnya, menandatangani semuanya. Kau sendiri yang membangun penjaramu, Bima. Kau iblis, desis Bima. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Bukan, jawab Arini. Aku hanyalah seorang wanita yang kau remehkan. Kau tidak menjual rumah warisanku, Bima. Kau hanya membantuku melikuidasi aset terakhir kita menjadi uang tunai. Kau mengumpulkannya dengan rapi di satu tempat, dan secara sukarela menyerahkannya padaku. Jadi untuk itu, aku harus berterima kasih. Bima sudah tidak tahan lagi. Amarahnya lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang absolut. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin itu. Citranya sebagai pria perkasa hancur berkeping-keping. Arini, tolong. Rengeknya. Suara yang keluar dari mulutnya begitu menyedihkan. Aku mohon, kembalikan sebagian. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan melakukan apa saja. Arini menatapnya yang berlutut di kakinya tanpa ekspresi. Pria yang dulu dipujanya, kini tampak begitu hina. Dia tidak merasakan kemenangan, hanya kehampaan. Dia berbalik, berjalan ke mejanya dan mengambil sesuatu. Sebuah amplop coklat yang lusuh. Amplop yang sama. Dia kembali ke hadapan Bima dan berjongkok agar wajah mereka sejajar. Dia menyodorkan amplop itu. Kau memberiku ini untuk memulai hidup baru, katanya dengan suara sedingin es. 2 juta. Sekarang, aku kembalikan padamu. Anggap saja ini modal untukmu memulai hidup barumu. Dia berhenti sejenak, menatap mata Bima yang penuh dengan kengerian dan penyesalan. Selebihnya, bisiknya, mengulangi kata-kata Bima sendiri yang telah terpatri selamanya di dalam ingatannya. Enyah dari pandanganku. Dia meletakkan amplop itu di lantai di depan Bima, lalu berdiri dan berjalan kembali ke jendela besarnya, memunggungi pria yang telah hancur itu. Beberapa detik kemudian, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke ruangan, mengangkat Bima yang lemas seperti boneka kain, dan menyeretnya keluar dari kantor itu, keluar dari kehidupan Arini untuk selamanya. Arini tidak menoleh. Dia hanya menatap cakrawala kota yang terbentang di hadapannya. Dia telah memenangkan perang. Papan catur itu kini sepenuhnya miliknya. Rania menunggu di apartemennya dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan kesal. Sudah lebih dari 2 jam sejak Bima pergi dengan amarah yang meledak-ledak. 2 jam yang terasa seperti 12 tahun. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tengah yang luas. Gaun tidur sutranya terasa tidak nyaman di kulitnya yang berkeringat. Pikirannya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Uang itu, 10 miliar. Angka itu terus berputar di kepalanya seperti mantra yang rusak. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Dia mencoba menepis pikiran buruk itu. Bima mungkin hanya panik. Mungkin ini hanya kesalahan bank yang rumit yang akan segera diselesaikan. Atau mungkin, Arini, si wanita bodoh itu, mencoba melakukan sesuatu yang nekat tapi tidak akan berhasil. Bima pasti akan membereskannya. Bima adalah pria yang kuat, cerdas, dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan kembali sebentar lagi, tertawa meremehkan kepanikannya sendiri. Lalu mereka akan melanjutkan rencana mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, pasti begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, keyakinan itu terkikis, digantikan oleh keraguan yang dingin. Dia mencoba menelepon Bima, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Rasa kesalnya mulai berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang bukan ditujukan pada keselamatan Bima, melainkan pada keselamatan masa depannya sendiri. Dia menatap sekeliling apartemen itu. Perabotan mewah, tas-tas bermerek yang berjejer rapi di lemari, perhiasan yang berkilauan di dalam kotaknya. Semua ini adalah hasil investasinya pada Bima. Jika Bima hancur, maka semua ini, seluruh gaya hidup yang telah dia perjuangkan dengan susah payah, akan lenyap bersamanya.
Dia berhenti berjalan dan menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Wajahnya yang cantik kini dihiasi oleh kerutan cemas. Dia tidak jatuh cinta pada Bima. Dia jatuh cinta pada apa yang bisa diberikan Bima. Keamanan finansial, status sosial, kemewahan tanpa batas. Bima adalah tiket emasnya. Jika tiket itu kini telah hangus, dia harus segera mencari jalan keluar lain. Dia tidak akan tenggelam bersama kapal yang karam. Saat itulah dia mendengar suara kunci di pintu depan. Jantungnya melonjak. Dia bergegas ke arah pintu, berharap melihat Bima yang penuh kemenangan. Tapi pria yang masuk bukanlah pria yang sama dengan yang pergi tadi pagi. Bima melangkah masuk seperti mayat hidup. Jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa melihat apa-apa. Dia berjalan melewati Rania seolah wanita itu tidak ada di sana, dan ambruk di atas sofa dengan bunyi gedebuk pelan. Dia tampak seperti balon yang semua udaranya telah keluar, menyisakan seonggok karet yang tak berbentuk. Rania menatapnya dengan cemas, meskipun kecemasannya kini lebih didominasi oleh firasat buruk. "Bima, sayang, bagaimana?" tanyanya. Suaranya dibuat selembut mungkin. "Kamu ketemu dia? Apa katanya? Uangnya bisa kembali, kan?" Bima tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke langit-langit. Napasnya terdengar berat. Rania mulai kehilangan kesabarannya. Dia berlutut di samping sofa, mengguncang-guncang lengan Bima. "Jawab aku, Bima, apa yang terjadi? Kamu sudah melaporkannya ke polisi? Wanita itu harus dipenjara." Perlahan, Bima menolehkan kepalanya. Matanya yang kosong kini menatap Rania. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Rania merinding. Kekalahan total. "Sudah berakhir, Ra," bisiknya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Apa maksudmu berakhir?" desak Rania. Suaranya mulai meninggi. "Uangnya hilang. Selamanya," kata Bima. "Semuanya legal. Dia, Arini. Dia yang merencanakan semuanya dari awal. Surat kuasa itu, penjualan rumah itu, semua bagian dari rencananya." Dia tertawa. Tawa yang terdengar lebih seperti isak tangis yang kering dan menyakitkan. "Dia menjebakku. Dan aku masuk begitu saja seperti seekor kerbau bodoh." Rania membeku. Setiap kata Bima adalah paku yang menancap di peti mati impian-impiannya. Jadi benar. Uangnya lenyap. Tiket emasnya telah menjadi abu. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kecemasan palsu, kini mengeras. Topeng kelembutan dan cinta yang selama ini dia kenakan dengan begitu mahir, retak dan hancur berkeping-keping, menampakkan wajah aslinya yang dingin, keras, dan penuh dengan kekejaman. Dia berdiri, menatap Bima yang masih terbaring di sofa dengan tatapan jijik. "Jadi, ini akhirnya?" desisnya. Suaranya tajam seperti silet. "Pria hebat yang kupikir akan membawaku keliling dunia, ternyata hanyalah seorang pecundang yang bahkan bisa dikalahkan oleh istri kampungnya sendiri." Bima tersentak, menatap Rania dengan tidak percaya. "Ra? Jangan panggil aku dengan nama itu," bentak Rania. Amarahnya kini meledak tak terkendali. "Kau tahu apa yang paling membuatku muak? Bukan karena uangnya hilang, tapi karena kau begitu bodoh hingga bisa kehilangan uang itu. Aku menaruh semua harapanku padamu. Aku meninggalkan pria-pria kaya lain demi kau. Dan apa yang kudapat? Pria tolol yang menandatangani surat kematiannya sendiri tanpa membacanya." Setiap kata adalah tamparan. Bima mencoba bangkit. "Rania, dengarkan aku, kita bisa mulai lagi." "Mulai lagi?" Rania tertawa. Tawa yang nyaring dan penuh penghinaan. "Mulai dari mana? Dari nol? Kau pikir aku ini siapa? Aku bukan Arini yang mau hidup susah denganmu. Aku kira aku menjalin hubungan dengan seekor serigala bisnis yang licik. Ternyata aku hanya membuang-buang waktuku dengan seekor domba bodoh yang dicukur bulunya sampai habis oleh istrinya sendiri." Dia berjalan mondar-mandir di ruangan. Tangannya bergerak-gerak dengan gelisah. "Aku sudah membayangkan semuanya. Pernikahan di Paris, tas Birkin edisi terbatas, pesta di atas kapal pesiar. Dan sekarang apa?
Aku harus melihat semua itu lenyap karena kau. Kau pria lemah yang tidak berguna. Dia berhenti, menatap Bima dengan mata menyipit. Ini semua salahmu. Kau terlalu sombong, terlalu meremehkan Arini. Dan sekarang kau ingin aku ikut menanggung akibat dari kebodohanmu? Tidak, terima kasih. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan cepat ke kamar tidur. Bima, yang masih terlalu syok untuk bereaksi, hanya bisa mendengar suara laci-laci yang dibuka dan ditutup dengan kasar. Beberapa menit kemudian, Rania keluar sambil menyeret sebuah koper besar. Di bahunya tersampir tas tangan paling mahal yang pernah Bima belikan untuknya. Dia sudah berganti pakaian, mengenakan gaun yang elegan dan sepatu hak tinggi, seolah akan pergi ke sebuah pesta. "Kau mau kemana?" tanya Bima dengan suara lemah. "Pergi dari sini, tentu saja," jawab Rania ketus sambil merapikan rambutnya di depan cermin. "Aku tidak punya waktu untuk mengasuh seorang pria bangkrut yang depresi." Dia mengambil ponselnya, memencet sebuah nomor dengan cepat. Bima bisa mendengar suara seorang pria menjawab di seberang sana. "Halo, sayang," kata Rania. Suaranya langsung berubah menjadi manja dan merdu lagi, seolah saklar di dalam dirinya baru saja dipindahkan. "Iya, ini aku. Rencanaku ke Eropa batal. Ada sedikit masalah teknis. Tapi tebak, aku bebas malam ini. Kamu bisa jemput aku? Aku tunggu di lobi apartemenku." "Oke, ku tunggu ya, bye." Dia menutup telepon dan memasukkannya ke dalam tas. Dia menatap Bima untuk terakhir kalinya. Tatapannya sedingin kutub utara. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau kenangan indah di sana. Yang ada hanyalah penghinaan. "Selamat tinggal, Bima," katanya. "Semoga kau menikmati hidup barumu di selokan." Dia berbalik, menyeret kopernya, dan berjalan keluar dari apartemen tanpa menoleh sedikit pun. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik, yang pelan namun terasa memekakan telinga. Bunyi itu menandakan akhir dari segalanya. Bima duduk sendirian di dalam keheningan yang menyesakkan. Beberapa jam yang lalu, dia adalah seorang raja yang memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, dan wanita cantik di sisinya. Kini, dia bukan siapa-siapa. Dia telah kehilangan istrinya, kekayaannya, dan sekarang, gundiknya. Dia menatap sekeliling ruangan yang terasa asing itu, dipenuhi barang-barang mewah yang kini terasa seperti monumen kebodohannya. Dia benar-benar sendirian, dikhianati, dicampakkan, dan dihancurkan hingga tak bersisa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria sombong itu menangis. Bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, terutama harga dirinya. Di lantai 48 Menara Astra, keheningan terasa berbeda. Bukan keheningan yang hampa dan menyakitkan seperti di apartemen Rania, melainkan keheningan yang penuh dengan ketenangan dan kelegaan. Setelah Bima diseret keluar oleh petugas keamanan, Arini tidak langsung merayakan kemenangannya. Dia hanya berdiri di dekat jendela kaca raksasanya, menatap kota yang terbentang di bawahnya, dan menarik napas dalam-dalam. Udara di dalam paru-parunya terasa bersih untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beban berat yang selama 18 bulan menekan pundaknya, kini telah terangkat. Perang telah usai. Dia merasakan sedikit getaran di tangannya, sisa-sisa dari adrenalin pertarungan terakhirnya. Tapi tidak ada rasa gembira yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam. Babak balas dendam dalam hidupnya telah selesai. Kini, saatnya untuk menulis babak yang baru. Babak tentang membangun, bukan menghancurkan. Keesokan harinya, agenda pertamanya bukanlah berbelanja atau berlibur, melainkan bertemu dengan Pak Tirtayasa. Pertemuan itu berlangsung di kantor Pak Tirtayasa, dan suasananya sangat berbeda dari pertemuan rahasia mereka yang pertama. Kini mereka adalah mitra yang setara. "Tim hukum saya sudah menyelesaikan proses transfer kepemilikan rumah itu ke Larasati Capital pagi ini," kata Pak Tirtayasa sambil menyodorkan sebuah map tebal. "Secara hukum, rumah itu sekarang sepenuhnya milik perusahaan Anda." "Terima kasih atas bantuan Anda, Pak," kata Arini tulus.
Saya tidak akan bisa melakukan ini tanpa kepercayaan dari Anda. Pak Tirtayasa tersenyum. Anggap saja ini bisnis yang saling menguntungkan. Saya dengar dari informan saya, perusahaan Bima sudah mulai goyah. Beberapa investor besar mulai menarik diri. Tidak akan lama lagi, proyek Citra Persada akan siap untuk kita ambil alih. Bagus, kata Arini. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Bagian saya dalam urusan itu sudah selesai. Fokus saya sekarang adalah pada hal lain. Dan fokusnya itu adalah rumahnya. Seminggu kemudian, Arini kembali melangkahkan kakinya ke rumah itu untuk pertama kali sebagai pemilik tunggal yang sah. Rumah itu terasa kosong dan dingin. Jejak Bima masih terasa di beberapa sudut, seperti pilihan warna cat dinding yang gelap dan perabotan berat yang maskulin. Arini tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan lagi hanya rumah warisan. Ini akan menjadi istananya. Dan sebuah istana harus mencerminkan kepribadian sang ratu. Dia memanggil tim arsitek dan desainer interior terbaik di kota. Bukan untuk merombak kecil-kecilan, tapi untuk melakukan renovasi total. Saya ingin lebih banyak cahaya, katanya pada sang arsitek, sambil menunjuk ke dinding-dinding masif yang membuat ruang tengah terasa suram. Hancurkan dinding itu, ganti dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menghadap langsung ke taman. Saya ingin warna-warna yang lebih terang, katanya pada desainer interior. Putih, krem, biru muda. Buang semua perabotan gelap dan berat ini. Ganti dengan sesuatu yang lebih ringan, elegan, dan fungsional. Proses renovasi itu menjadi terapinya. Setiap dinding yang dirobohkan terasa seperti meruntuhkan kenangan buruk. Setiap kaleng cat putih yang dituangkan terasa seperti melapisi masa lalu yang kelam dengan masa depan yang bersih. Ruang kerja Bima yang penuh dengan arogansi dan kebohongan, dia ubah menjadi perpustakaan pribadi yang tenang dan nyaman, dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi, diisi dengan buku-buku yang memberinya kekuatan dan pengetahuan selama masa-masa sulitnya. Taman belakang yang tadinya hanya diurus seadanya, kini diubah menjadi sebuah taman bunga yang spektakuler, dengan sebuah gazebo kecil di tengahnya untuk tempatnya minum teh di sore hari. Dia terlibat dalam setiap detail, memilih setiap ubin, setiap gagang pintu, setiap jenis tanaman. Dia tidak sedang membangun kembali sebuah rumah. Dia sedang membangun kembali dirinya sendiri. Namun, rencananya tidak berhenti di situ. Uang dan kekuasaan yang kini dimilikinya terasa hampa jika hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Rasa sakit yang pernah dialaminya telah membuka matanya pada penderitaan wanita-wanita lain yang mungkin mengalami nasib serupa, tetapi tidak seberuntung dirinya yang memiliki sumber daya untuk melawan. Di tengah-tengah kesibukan renovasi, dia juga mulai merintis proyek terbesarnya, Yayasan Pelita Arini. Sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan ekonomi. Dia menyewa sebuah kantor kecil tidak jauh dari rumahnya, merekrut tim yang terdiri dari para profesional muda yang penuh semangat, seorang pengacara yang ahli dalam hukum keluarga, seorang psikolog, dan seorang penasihat keuangan. Misi kita sederhana, kata Arini dalam rapat pertama mereka. Memberikan 3 hal yang paling dirampas dari para korban: kekuatan hukum, kemandirian finansial, dan kesehatan mental. Kita akan memberikan konsultasi hukum gratis, pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, serta sesi konseling untuk membantu mereka membangun kembali kepercayaan dirinya. Ibu Lastri setuju untuk menjadi dewan penasihat yayasan itu, memberikan bimbingan pro bono. Berita tentang yayasan itu mulai menyebar dari mulut ke mulut, dan tak lama kemudian, para wanita mulai berdatangan. Mereka datang dengan wajah penuh ketakutan dan keputusasaan, membawa cerita-cerita pengkhianatan dan penindasan yang menyayat hati. Di dalam diri setiap wanita itu, Arini melihat pantulan dirinya di masa lalu. Dan di dalam setiap keberhasilan kecil mereka, seorang ibu yang berhasil mendapatkan hak asuh anaknya, seorang wanita yang memulai usaha kecilnya sendiri setelah mengikuti pelatihan, Arini menemukan makna dan tujuan yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar balas dendam. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Renovasi rumahnya hampir selesai. Yayasan Pelita Arini sudah berjalan dengan baik dan mulai memberikan dampak nyata. Lingkaran pertemanannya pun berubah.
Bukan lagi para istri sosialita yang hanya membicarakan gosip dan barang-barang mewah, melainkan para wanita tangguh, pengusaha, aktivis, seniman, yang saling mendukung dan menginspirasi. Dia sering makan siang dengan Pak Tirtayasa, bukan lagi sebagai klien dan investor, tetapi sebagai dua sahabat yang saling menghormati, mendiskusikan tren pasar dan filsafat hidup. Suatu sore, Arini berdiri di balkon kamarnya yang baru, menatap taman bunganya yang sedang mekar dengan indahnya. Suara palu dan gergaji dari sisa-sisa pekerjaan renovasi terdengar di kejauhan, tetapi baginya itu adalah musik. Musik dari sebuah kehidupan baru yang sedang dibangun. Dia tidak lagi memikirkan Bima atau Rania. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu, bagian dari bab yang sudah ditutup rapat-rapat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa utuh. Dia telah kehilangan seorang suami, tetapi menemukan dirinya sendiri. Dia telah mengubah reruntuhan istana orang lain menjadi fondasi bagi kerajaannya sendiri. Sebuah kerajaan yang dibangun bukan di atas kebohongan dan keserakahan, melainkan di atas kekuatan, kebaikan, dan harapan. Dan dari balkon itu, dia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh dengan kemenangan sejati. 1 tahun telah berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, ia adalah sebuah amplas kasar yang terus-menerus mengikis, menipiskan harapan dan harga diri hingga yang tersisa hanyalah debu penyesalan. Bagi Bima, waktu adalah yang kedua. 1 tahun yang lalu, dia adalah seorang eksekutif properti yang angkuh, mengendarai mobil Eropa dan mengenakan jam tangan seharga ratusan juta. Kini, pria yang menatap pantulan dirinya di kaca spion sebuah mobil LCGC sewaan yang berbau pengharum ruangan murahan itu adalah orang asing. Bima yang sekarang lebih kurus, pipinya tirus, dan ada lingkaran hitam permanen di bawah matanya yang dulu congkak, kini tampak lelah dan kosong. Setelan mahal telah digantikan oleh kemeja lusuh yang warnanya sudah sedikit pudar di bagian kerah. Setiap pagi, dia memulai harinya di sebuah kamar kos sempit berukuran 3 kali 4 meter di pinggiran kota yang padat. Dindingnya tipis, memaksanya mendengar pertengkaran tetangga atau suara televisi dari kamar sebelah. Dia berbagi kamar mandi dengan 5 penghuni kos lainnya. Setiap hari adalah sebuah pengingat brutal tentang seberapa jauh dia telah jatuh. Setelah Rania meninggalkannya, dunianya runtuh dengan cepat. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan dengan reputasi yang hancur lebur. Kabar tentang bagaimana dia ditaklukkan oleh istrinya sendiri menyebar seperti api di kalangan elit bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Bank menyita semua asetnya yang tersisa untuk menutupi utang-utangnya. Dia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, tetapi gagal total. Egonya yang dulu setinggi langit kini telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa malu yang terus-menerus menggerogoti. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi supir taksi online. Sebuah ironi yang kejam bagi seseorang yang dulu memiliki supir pribadi. Setiap hari dia menyusuri jalanan kota yang dulu menjadi taman bermainnya. Melewati gedung-gedung yang pernah menjadi lokasi proyeknya. Melewati restoran-restoran mahal tempat dia pernah menjamu klien. Setiap sudut kota adalah sebuah monumen kegagalannya. Kemarahannya pada Arini telah lama padam, terkikis oleh kerasnya kehidupan. Kini yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan yang dalam dan menghantui. Dia sering memikirkan Arini, bukan lagi dengan benci, tetapi dengan sebuah kesadaran yang menyakitkan. Dia tidak hanya kehilangan uang, dia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus di hidupnya. Dia menghancurkan berlian demi memungut pecahan kaca. Suatu sore yang terik, saat dia sedang terjebak macet di kawasan pusat bisnis, takdir mempermainkannya dengan cara yang paling kejam. Matanya tanpa sengaja menangkap sesosok figur yang dikenalnya keluar dari lobi Menara Astra. Itu adalah Arini. Jantung Bima seolah berhenti berdetak. Waktu seolah tidak menyentuhnya, malah membuatnya semakin bersinar. Arini mengenakan gaun berwarna krem yang sederhana namun sangat elegan. Dia tampak lebih muda, lebih segar, dan ada aura ketenangan serta kepercayaan diri yang memancar darinya. Dia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan Pak Tirtayasa, dan mereka berdua tertawa bersama, tawa yang lepas dan tulus. Sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan mereka. Seorang supir membukakan pintu.
Arini akan melangkah masuk ketika tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Bima di seberang jalan, yang sedang menatapnya dari balik kemudi mobil bututnya. Selama sepersekian detik, dunia seakan membeku. Arini sedikit terkejut, senyumnya memudar, tetapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa kasihan di sana. Hanya pengakuan yang datar, seperti melihat seseorang yang samar-samar dikenalnya dari masa lalu yang jauh. Bagi Bima, tatapan itu adalah sebuah gempa bumi. Melihat Arini begitu bahagia dan sukses, sementara dia terpuruk di dasar jurang, menyalakan sebuah percikan harapan yang putus asa di dalam dirinya yang sudah lama padam. Mungkin jika dia bicara padanya, jika dia memohon, dia bisa mendapatkan sedikit belas kasihan. Mungkin Arini akan memberinya pekerjaan, atau sedikit uang untuk memulai lagi. Didorong oleh keputusasaan yang tak tertahankan, dia melakukan hal yang paling nekat. Dia mematikan mesin mobilnya di tengah kemacetan, mengabaikan klakson yang memekakan telinga, dan berlari menyeberang jalan. "Arini," panggilnya. Suaranya serak dan terdengar asing di telinganya sendiri. Arini, yang hendak masuk ke dalam mobil, berhenti. Dia berbalik sepenuhnya, menghadap Bima dengan ekspresi netral. Pak Tirtayasa berdiri di sampingnya, menatap Bima dengan tatapan dingin. Bima berhenti beberapa langkah di depannya, napasnya tersengal-sengal. Dia menatap wanita yang pernah menjadi istrinya, dan semua kata-kata makian yang dulu ingin dia ucapkan lenyap, digantikan oleh gelombang penyesalan yang begitu besar hingga membuatnya sulit bernapas. Dia melihat pakaiannya yang lusuh, lalu membandingkannya dengan penampilan Arini yang tanpa celah. Dia merasa begitu kecil, begitu hina. "Arini, aku..." Dia memulai. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku buta, sombong, dan bodoh. Tidak ada sehari pun aku tidak menyesali perbuatanku." Arini hanya mendengarkan. Wajahnya tetap tenang. Ketenangan itulah yang paling menyiksa Bima. Dia lebih suka melihat Arini marah atau memakinya. Ketenangan itu menunjukkan betapa tidak berartinya dia lagi di mata Arini. Hidupku hancur, Rin. Lanjutnya, air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. "Aku kehilangan segalanya. Aku bekerja sebagai supir sekarang, tinggal di kos-kosan. Aku mohon, Arini, berilah aku kesempatan kedua. Pekerjaan apa saja di perusahaanmu, aku akan lakukan. Atau pinjami aku sedikit modal. Aku bersumpah akan mengembalikannya." Dia menatap Arini dengan tatapan memelas. Tatapan seekor anjing liar yang kelaparan. Dia menggantungkan seluruh sisa hidupnya pada jawaban wanita di hadapannya. Arini menatapnya selama beberapa saat. Lalu, dia berbicara. Suaranya lembut namun tegas, memotong udara di antara mereka dengan presisi yang tajam. 1,5 tahun yang lalu, kau memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru, katanya. Kau memberiku modal 2 juta rupiah. Bima tersentak seolah baru saja ditampar. "Aku tidak menggunakan uang itu," lanjut Arini. "Tapi aku menggunakan kesempatannya. Kesempatan untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar bayanganmu. Kau benar, 2 juta rupiah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru, jika seseorang punya kemauan." Dia berhenti sejenak, tatapannya melembut sedikit, tetapi bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan sebuah finalitas yang tak terbantahkan. "Itulah yang bisa kuberikan padamu sekarang, Bima. Kesempatan yang sama. Selebihnya, itu urusanmu." Tanpa menunggu jawaban, Arini memberikan sebuah anggukan sopan yang terakhir, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobilnya. Pak Tirtayasa menatap Bima dengan tatapan menghina sejenak sebelum ikut masuk. Pintu mobil tertutup dengan bunyi pelan. Kaca jendela yang gelap naik, menyembunyikan Arini dari pandangannya untuk selamanya. Mobil mewah itu kemudian meluncur dengan mulus ke tengah lalu lintas, menghilang di tikungan jalan. Bima berdiri terpaku di trotoar,
Suara klakson dan deru kota di sekelilingnya seolah lenyap. Kata-kata Arini terngiang-ngiang di telinganya. Dia tidak ditolak dengan amarah, tetapi dengan logikanya sendiri. Dia tidak dihukum dengan kebencian, tetapi dengan ketidakpedulian yang mutlak. Dan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Harapan terakhirnya telah padam, diremukkan hingga menjadi debu. Kini dia benar-benar mengerti. Tidak ada jalan kembali. Dia tidak lagi berada di kaki gunung yang bisa didaki ulang. Dia berada di sebuah jurang yang dia gali sendiri. Sementara Arini sudah lama berada di puncak gunung yang lain. Puncak yang bahkan tidak bisa dia lihat lagi dari tempatnya berada. Dia sendirian dengan penyesalannya. Sebuah hukuman seumur hidup yang harus dia jalani setiap hari. Malam itu, taman di halaman belakang rumah Arini bermandikan cahaya. Lentera-lentera kecil digantung di antara pepohonan, memancarkan cahaya hangat keemasan di atas rerumputan yang terawat sempurna. Musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berbaur dengan suara tawa dan percakapan puluhan tamu yang hadir. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah perayaan. Perayaan atas selesainya renovasi total rumah itu, yang kini telah terlahir kembali menjadi sebuah mahakarya arsitektur yang terang dan lapang. Sekaligus, ini adalah malam penggalangan dana pertama untuk Yayasan Pelita Arini. Rumah itu sendiri telah menjadi simbol transformasi pemiliknya. Dinding-dinding masif telah digantikan oleh panel-panel kaca yang seolah mengaburkan batas antara ruang dalam dan taman yang rimbun. Perabotan gelap dan berat telah lenyap, diganti dengan sofa-sofa berwarna terang, karya-karya seni dari seniman lokal, dan rak-rak buku yang penuh dengan literatur dari seluruh dunia. Rumah itu kini bernapas, memancarkan aura keanggunan, kekuatan, dan kedamaian. Para tamu yang hadir adalah cerminan dari kehidupan baru Arini. Ada Pak Tirtayasa yang datang bersama istri dan anak-anaknya, mengobrol akrab dengan Ibu Lastri. Ada rekan-rekan bisnis Arini dari Larasati Capital, para wanita pengusaha yang menjadi mentor sekaligus sahabatnya, para aktivis sosial, dan yang paling penting, beberapa wanita binaan Yayasan Pelita Arini. Mereka, yang dulu datang dengan wajah tertunduk dan penuh luka, kini berdiri tegak, tersenyum. Beberapa bahkan telah memulai usaha kecil mereka sendiri dan menjadi donatur pertama bagi yayasan. Arini bergerak di antara para tamunya dengan keanggunan seorang tuan rumah yang sempurna. Dia mengenakan gaun sutra berwarna biru malam yang sederhana namun memukau. Tidak ada perhiasan yang berlebihan, hanya sepasang anting mutiara. Senyumnya tulus, tawanya lepas. Dia bukan lagi Arini yang pendiam, juga bukan Arini yang dingin dan penuh perhitungan. Ini adalah Arini yang utuh. Di tengah acara, dia naik ke sebuah panggung kecil yang telah disiapkan di dekat kolam renang. Semua percakapan berhenti, dan semua mata tertuju padanya. "Selamat malam, dan selamat datang di rumah saya." Sapanya, suaranya jernih dan hangat. Malam ini adalah malam yang istimewa. Kita tidak hanya merayakan sebuah bangunan yang diperbarui, tetapi kita merayakan sesuatu yang lebih penting. Semangat untuk membangun kembali. Dia berhenti sejenak. Matanya menyapu para tamu. Rumah ini, bagi saya, adalah sebuah metafora. Dulu, ada bagian-bagian dari rumah ini yang gelap, pengap, dan penuh dengan kenangan yang tidak menyenangkan. Tapi dengan meruntuhkan beberapa dinding, membiarkan lebih banyak cahaya masuk, dan mengisi setiap ruangan dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan, rumah ini bisa terlahir kembali. Sama seperti hidup kita. Yayasan Pelita Arini didirikan dengan semangat yang sama, lanjutnya. Untuk membantu mereka yang merasa terjebak di dalam ruangan yang gelap, untuk membantu meruntuhkan dinding-dinding ketakutan dan penindasan, dan untuk menunjukkan pada mereka bahwa selalu ada cahaya yang bisa masuk jika kita berani membuka jendela. Malam ini, setiap donasi yang Anda berikan adalah sebuah batu bata untuk membangun kembali kehidupan seseorang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tepuk tangan meriah membahana. Arini tersenyum. Hatinya terasa penuh. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat dia melihat saldo 10 miliar itu di rekeningnya. Bukan saat dia melihat Bima berlutut di kakinya. Tetapi saat ini, ketika dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengangkat orang lain. Setelah acara selesai dan tamu terakhir telah pulang,
Arini berjalan sendirian di rumahnya yang kini sunyi. Dia tidak merasa lelah. Dia berjalan menuju ruang perpustakaan pribadinya, ruangan yang dulu menjadi simbol pengkhianatan. Kini, ruangan itu adalah tempat favoritnya. Dia menyalakan lampu baca yang temaram dan duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid. Di atas meja itu, di antara beberapa buku dan sebuah laptop, berdiri sebuah bingkai akrilik yang sederhana. Di dalamnya, bukan foto keluarga atau kutipan inspiratif. Di dalamnya, terjepit dengan rapi, adalah selembar uang Rp100.000. Salah satu lembar dari sisa uang 2 juta yang pernah dilemparkan Bima ke kakinya. Dia menatap uang itu lama. Dulu, benda itu adalah simbol penghinaan. Tapi sekarang, maknanya telah berubah. Itu bukan lagi pengingat akan kekejaman Bima. Itu adalah pengingat akan titik nolnya. Sebuah monumen kecil untuk wanita yang pernah berada di dasar jurang, yang kemudian memutuskan untuk tidak hanya merangkak keluar, tetapi untuk belajar terbang. Itu adalah pengingat bahwa kekuatan terbesarnya tidak lahir dari uang 10 miliar, tetapi dari keputusan yang dia ambil saat dia tidak punya apa-apa selain harga diri yang terluka dan sebuah rencana. Pertemuannya dengan Bima sore tadi terlintas sejenak di benaknya. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sisa kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa kasihan. Bima hanyalah orang asing dari masa lalu. Bab yang sudah selesai dibaca dan diletakkan kembali di rak. Nasib pria itu bukan lagi urusannya. Dia sudah memaafkan, bukan demi Bima, tetapi demi dirinya sendiri, agar dia bisa melangkah maju tanpa beban. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke balkon perpustakaan yang menghadap ke taman yang gelap dan sunyi. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Dia menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Dalam keheningan itu, dia teringat akan tawanya di hari yang menentukan itu. Tawa yang dingin, tajam, dan penuh dengan rencana rahasia. Dan kini, di bawah tatapan bintang-bintang, dia tersenyum. Senyum yang sangat berbeda. Senyum yang tidak perlu disembunyikan, tidak perlu direncanakan. Senyum yang lahir dari kedamaian hati yang paling dalam. Lalu, sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Tawa yang lembut, lepas, dan penuh dengan kebahagiaan yang murni. Tawa seorang wanita yang telah melalui badai dan menemukan pelanginya sendiri. Tawa kemenangan yang sejati.